Aku kan bilang, kalau gue tunggu 5 menit, katanya. Setelah menyuruh Hasya ini itu, lagi pemuda ini mempersulit hidupnya. Aku nggak bisa Damian, pekerjaan aku masih banyak. Menurut lo, gue peduli. Ucapnya santai, sesantai di pantai. Hasya menggeram, kesal dengan tingkah seenaknya pemuda itu. Aku mau ngumpatin dia boleh nggak sih? Kesalnya. Menatap punggung lebar pemuda itu dengan tatapan penuh dendamnya, sebenarnya tidak ada hak Hasya untuk marah juga. Tapi coba kalian lihat apa yang Damian lakukan padanya detik setelah taruhan itu dia menangkan. Kembali ke beberapa menit yang lalu, setelah Hasya membeli keinginan apa yang Damian inginkan di minimarket yang jauhnya minta ampun dari rumah besar ini. Kalian tahu apa responnya? Ya, responnya menyebalkan sekali. Dengan seenak jidatnya Damian cuma bilang, lo makan aja, gue udah nggak selera. Boleh Hasya marah? Boleh Hasya menendang milik pemuda itu sebagai balasan atas kekesalannya itu? Nyatanya Hasya hanya bisa membuang napas kasarnya, tidak protes pada Damian yang asik dengan bukunya. Pijitin bahu gue, titahnya. Hasya menurut, mengambil tempat di belakang Damian. Hasya mulai memijit bahu pemuda ini sesuai keinginannya. Lebih keras, bertenaga dikit dong. Ini juga udah bertenaga banget Damian, kamu aja batu. Nggak bisa ngerasain apa-apa. Balas Hasya. Kenyataannya emang nggak ada, kau pijitin semut juga mereka nggak akan ngerasa. Leyalah, kan mati dipijit sama aku. Aneh kamu. Mendengus, ingin sekali Hasya memukul belakang kepala Damian agar dia puas dengan rasa kesalnya ini. Yang manis ucapan lo, dengas-dengus. Berubah jadi sapi dadakan lo. Damian. Serunya mencubit bahu yang dia pijat ini. Anjir, kira-kira dong lo. Sakit. Kalau aku sapi berarti kamu lalatnya. Balas Hasya tak nyambung. Apa banget gue jadi lalat, aneh lo. Ya kan kamu nempel terus sama aku, jadi kalau kamu ngatain aku sapi berarti kamu lalatnya. Soalnya kan lalat selalu nempel sama sapi, apalagi sama eknya. Memejamkan mata, kenapa bahasnya jadi tisih? Gue ngarahin ke positif ya, lo selalu bahas kotoran. Ngefans banget lo sama kotoran. Mana ada gitu, kan perumpamaan yang cocok sama kamu yang selalu nempel sama aku. Ya tapi nggak harus teasteris juga, apalah yang lain. Air kek atau rumput. Semprot Damian penuh emosi. Tapi kan cuma lalat yang mendekati. Kekeh Hasya. Dan lagi, siapa yang nempel terus sama lo? Yang ada kebalikannya, lo yang selalu ngikutin gue. Aku nggak pernah ya. Jangan asal menuduh, dosa bang. Ganjarannya neraka. Ganjaran mata lo peot. Damian menaik turunkan bahunya agar Hasya tidak lagi memijatnya. Ambilin gue buah-buahan segar sana, gue mau bersantai di sini. Sekalian sama handuk renang dan sunblock badan. Titahnya, mengibaskan tangan menyuruh Hasya cepat melakukan perintahnya. Dasar, katanya tiba-tiba terputus. Protes lagi lo, gue suruh nyebur ke kolam renang. Hasya langsung mode silent, melirik kolam tempat dia pernah tenggelam karena mangga yang kini buahnya masih banyak saja. Trauma tidak bisa berenang, Hasya menahan diri untuk tidak tertarik dengan buah mangga manis itu. Bertekad kalau nyawanya cuma satu meski bisikan setan menyuruhnya naik ke pohon mangga dan mengambil semua buahnya. Pusat perbelanjaan, atau singkatnya di mall. Hasya menunggu Damian yang tengah melihat-lihat baju di salah satu store yang membuat dompet Hasya menangis pilu. Seharusnya laki-laki yang nunggu perempuan berbelanja, tapi ini malah terbalik. Mana sih, lama banget. Aku aja yang perempuan gak milih baju segini lamanya. Dengus Hasya mulai jengah juga.
Duduk bersedekap dada, para pekerja di toko ini memperhatikannya tahan sejak tadi mercak-mercak tak jelas di bangku tunggu yang disediakan. Sudah handphone tidak dibawa lagi, kan makin gabut Hasya menunggu Damian yang tak kunjung muncul barang hidungnya. "Minum dulu Nona," ucap pekerja toko, memberikan secangkir gelas kecil plastik pada Hasya. "Terima kasih," balas Hasya, mengambil satu padahal tidak ada rasa hausnya sama sekali. Menghela napas, Hasya berdiri dari duduknya. Melangkah keluar dari store, masa bodoh Damian mengamuk atau tidak nanti dengannya. "Enak banget, keluarga bahagia," gumamnya tersenyum, menatap dari lantai 3. Seorang ayah, ibu dan anak perempuan mereka. Menghela napas lirih, Hasya menatap yang lainnya. Pemandangan yang jauh lebih baik daripada pemandangan keluarga cemara itu. "Gue cari lo di mana-mana, ngapain lo di luar?" ucap Damian keras, bahkan orang-orang yang berlalu lalang menatap mereka. Hasya menoleh ke belakang, pada Damian yang jaraknya hanya satu langkah dengannya. "Kamu lama, aku bosan nunggunya," jawabnya jujur. "Lo bisa ajak bicara pekerja lain." "Nggak bisa, aku nggak kenal mereka," ucap Hasya. "Kalau udah, ayo pulang." "Aku capek Damian, pekerjaan aku di rumah kamu masih banyak." Damian mendengus, menarik tangan Hasya hingga gadis ini menabruk dada bidangnya. "Tariknya pelan-pelan dong." Kesalnya, mengusap keningnya sendiri. "Gue ngajak lo keluar untuk refreshing, bukan mikirin kerjaan." Hasya melepas paksa tangannya yang berada di genggam Damian. "Aku kerja untuk makan, aku harap kamu ngerti. Masalah taruhannya kan bisa nanti, setelah kerjaanku selesai." Damian mengangguk, "Ya udah sana, lo balik sendiri. Gue masih mau di sini." Hasya melotot, benar-benar pemuda kurang ajar ini. Dia yang membawa Hasya ke sini, malah Hasya disuruh pulang sendiri. "Ya udah, aku pulang duluan. Jangan kemalaman pulangnya." Hasya melangkah menjauh, membuat Damian tak habis pikir dengan gadis itu. "Lo," ucapnya, menahan pergelangan tangan Hasya yang baru 3 langkah menjauh. "Apa?" Bingung gadis ini, katanya tadi disuruh pulang sendiri. "Lah ini kok ditahan? Temenin gue." Tanpa menunggu jawaban Hasya, Damian menarik lengan gadis ini menjauh dari store yang baru mereka kunjungi beberapa menit yang lalu. Hasya pasrah, percuma membela diri untuk tidak ikut. Damian terlalu pemaksa untuk dia yang lemah ini. "Sebenarnya kita mau kemana Damian?" "Nanti juga tahu." Hanya 3 kata, membungkam Hasya yang ingin bertanya lagi. Sampai di mana pada antrian yang lumayan, Hasya mengerutkan keningnya bingung. Menatap Damian yang menjulang tinggi di sampingnya, tapi sayang pemuda itu tidak membalas tatapan penuh kebingungannya. Hingga tiba pada giliran mereka, Damian membayar uang masuk dan setelah 2 sepatu itu diberikan, Hasya baru tahu tujuan pemuda ini. "Ice skating." "Damian, aku nggak bisa," bisiknya lirih. Damian masih diam menarik Hasya masuk ke dalam, di mana suasananya lumayan ramai. Mendudukkan Hasya dengan paksa, Damian melepaskan sepatu yang gadis ini pakai dan menggantinya dengan sepatu seluncur, sepatu ice skating. "Damian, aku benar-benar nggak bisa," kata Hasya lagi. "Itu maksudnya gue ngajak lo ke sini." Damian tersenyum tipis, setelah selesai memakaikan sepatu untuk Hasya kini giliran dirinya. Hasya terbengong menatap depan, pada orang-orang yang sudah bisa melakukan salah satu olahraga ini. Hasya memang sebodoh itu tentang ice skating, maklum saja negaranya tercinta kan tidak memiliki musim salju. Berdiri. Tak sadar kalau Damian sudah selesai dan sekarang memberikan tangannya sendiri untuk Hasya genggam. Hasya menggeleng, "Aku takut," ucapnya.
Gue ada di sini, lo bisa andelin gue Sya, ucap Damian. Ragu Hasya menerima uluran tangan Damian, baru berdiri saja Hasya sudah hampir jatuh. Beruntung Damian memegang erat tangannya. Ikuti gue. Damian mengajarkan Hasya cara melakukan ice skating dengan benar. Hasya yang diajari tentu saja tetap tidak bisa, dia hampir selalu terjatuh. Tapi Damian dengan sigap menjaganya hingga tidak menimpa pada es beku ini. Damian tersenyum, memegang kedua tangan Hasya, mengajarkan gadis ini, dan juga memperkenalkan salah satu kesukaannya. Bisa ayo. Semangat Damian. Hasya mengangguk, tadinya yang ragu kini tidak. Damian benar-benar menjaganya sebaik itu, sesuai dengan perkataannya. Kalau kata orang sih ini merupakan kencan, sengaja Damian membawa Hasya ke sini. Sedikit akal agar gadis ini selalu menempel dengannya, dengan cara yang tidak bisa Hasya kuasai. Tawa Hasya terdengar bebas, Damian ikut senang melihatnya. Cara gadis ini menunjukkan kebahagiaan sederhananya membuat Damian merasakan dihargai atas kerja kerasnya. Ini seru, kata Hasya pada Damian yang masih mengajarinya. Bagus lo suka, balas Damian. Apalagi sih lo, muncul di mana-mana. Karel mulai kesal dengan kehadiran Bara. Gue cuma mau ngomong sama Damian, tegas Bara. Terhitung sudah hampir 1 minggu Bara mengikuti Damian tapi tak kunjung mendapatkan kesempatan berbicara dengan pemuda itu. Damian gak mau, lo jangan maksa dong. Bara membuang napas kasar, kasih gue kesempatan ngomong sama dia, 1 kali ini aja. Mohonnya. Karel tetap menggeleng, bukan kehendak gue, tapi Damian akhir-akhir ini lagi sibuk jadi gak bisa lo ganggu dulu. Karel menepuk bahu Bara, jangan ajakin sohib gue balapan liar, konsekuensi yang bisa Damian terima kalau ketahuan lebih besar dari hadiah yang lo tawarin. Tapi Rel, ini masalah hidup dan mati gue. Karel terkekeh kecil, cuma ada di Tuhan kalau masalah hidup sama mati, gue harap lo bijak. Kekehnya, melangkah pergi meninggalkan Bara yang mendengus kasar. Kafe Pelangi, salah satu kafe mahal yang sering dikunjungi Karel dan Damian. Berhubung malam minggu, sekarang para pemuda tampan itu tengah berkumpul hanya untuk melepas penat karena banyaknya tekanan menjadi siswa kelas 12. Bukan hanya mereka berdua saja, tapi teman tim basketnya pun ikut hadir, sesuai janji yang tertunda kemarin. Anjir siapa tuh, cute banget. Heboh Iqbal yang tidak sengaja melihat lock screen handphone Damian. Damian melirik tajam, segera mematikan handphonenya lagi. Ceweknya, aslinya bukan cuma imut tapi cakep juga, ucap Karel yang baru datang, dan mendengar teriakan heboh Iqbal. Diam-diam punya pawang ternyata. Teman-temannya berdehem memberikan godaan pada pemuda kulkas ini. Gue harus ngumumin ke lo yang gak berguna gitu, balas Damian sarkas, tajam, dan datar. Minimal kalau punya ayang lembutan dikit lah ya. Karel terkekeh kecil, tidak ikut andil dalam menggoda Damian. Pemuda itu kalau digoda-goda begitu suka kesal, dan berakhir tragis bagi yang menggodanya. Hitung saja sampai 1 menit ke belakang, kita lihat nasib Iqbal yang gencar menggoda. Ayo dong Ve, kita juga mau lihat sebelum lulus. Apa sih lo? Kesal Damian melihat Iqbal yang akan mengambil handphonenya. Cuma pengen lihat dong elah. Jangan berlebihan. Peringatnya, sedikit duduk menjauh dari jangkauan Iqbal. Gue cuma pengen lihat, yang lain juga penasaran. Lihat kan? Tanyanya meminta persetujuan. Iqbal yang bodoh menganggapnya wajar saja, tidak mengerti kode temannya yang memberitahu kalau Damian dalam mood tidak baik. Damian, gue cuma asuh. Kagetnya, begitu tanpa perasaan Damian menendang kursi yang dia duduki hingga jatuh mengenaskan di tengah keramaian kafe.
Yang lain menahan tawa melihat Iqbal yang kesakitan. Pengunjung kafe dibuat penasaran dan kasihan. Silahkan dilanjutkan, maaf ini cuma candaan. Teman saya baik-baik aja. Ucap temannya yang lain, membantu Iqbal setelah bosan menertawakannya. Lo sih, udah tahu pawangnya galak malah candain. Damian masih diam, tapi tatapannya seolah ingin membelah tubuh Iqbal menjadi 50 bagian. Udah, dilihatin mulu nanti belok suka sama si Iqbal. Ucap Karel. Ampun suhu, ya ampun gitu doang. Ucapnya. Mau kemana lo? Tanya Karel. Pulang. Jawabnya, segera menjauh dari teman-teman laknatnya ini. Nah kan, lo sih ngambek si Damian. Ucap Karel mendorong kepala Iqbal kesal. Salah aku apa bang? Najis. Serunya mendapatkan tawa dari mereka semua. Lia. Balas Hasya. Dinda di seberang sana tersenyum selebar bulan. Gadis itu tengah menceritakan biasnya yang akhirnya update setelah lama hilang dari sosial media. Syah, napas gue lama-lama gak beraturan kalau natap dia secakep ini anjir. Ya udah, kamu mati dong. Katanya sopan sekali. Kira-kira dong set sehun. Ngomong kasar lagi kamu. Dinda menggeleng, kapan, nggak tuh. Hasya hanya bisa menggeleng melihat kelakuan ajaib anak manusia yang satu ini. Mau ngomong serius nih gue. Apa? Tanya Hasya kini memfokuskan dirinya pada layar handphone. Lo seriusan? Sama si handsome? Jangan lagi Din, aku juga udah bilang berkali-kali kalau kami itu nggak ada hubungan apa-apa. Tapi, kasihan, udah itu doang. Potong Hasya cepat. Pembahasan mereka selalu saja tentang Damian, meski seluruh orang bilang kalau pemuda itu menyukainya. Hasya tidak akan percaya, tipu daya seorang laki-laki tampan dengan segala pesonanya selalu berbahaya. Padahal gue lihat banget sesuka itu dia sama lo. Enggak, ya ampun. Kita bahas bias kamu aja, jangan dia. Kenapa sih lo, kesel banget kayaknya? Ucap Dinda. Nggak tahu. Acuhnya. Hasya menghela napas lirih, akhirnya selesai juga pekerjaannya. Aku mau balikin alat-alat ini dulu. Jangan dimatiin dong. Tahan Dinda. Terus gimana, aku nggak bisa bawa handphonenya. Tangan aku penuh, nih. Ucapnya mengangkat kedua tangannya. Tinggalin aja handphone lo di sini, nanti balik ambil lagi. Hasya melotot dengan ide Dinda yang gila, gila kamu, nanti disangka mata-mata lagi. Yang benar saja, kalau di dapur sih Hasya oke-oke saja. Tapi ini di kamar Damian, bagaimana kalau pemuda itu masuk dan melihat Dinda yang masih membuka mata lebar di handphonenya? Bisa terkena masalah Hasya. Tenang aja, kalau dia masuk gue teriak. Din. Tegurnya. Bercanda, udah sana cepetan ditaruh alat-alat bersihnya. Makin cepat makin baik. Katanya tersenyum. Din tapi kan. Udah Syah, protes lo dari tadi kalau dihitung lo udah setengah jalan loh. Hasya mengalah, memperingati Dinda untuk jangan macam-macam meski hanya lewat sebatas layar. Cepat berjalan keluar dari kamar Damian, Hasya hampir terjatuh di anakan tangga saking tidak melihat jalan. Berbanding balik dengannya, Damian kini malah salah fokus dengan boneka besar yang dijual di pinggir jalan. Ini kali pertama melihat ada penjual boneka di jalanan ini, apakah pedagang yang putus asa kehilangan lapak dagangannya? Lama memperhatikan, muncul satu anak kecil yang terlihat berbicara dengan bapak penjual itu. Entah kenapa, hati Damian tersentil melihatnya. Begitu lampu hijau menyala, cepat-cepat dia mengegas motornya. Berbalik arah, rela kembali dan memutari jalan ini lagi.
Dan bonekanya? Tawar penjual itu tersenyum lebar, saat Damian berhenti di samping dagangannya. Damian terenyuh, senyuman bapak ini. Berapa? Bapak penjualnya tersenyum semakin lebar, ini yang lumayan besar 150.000, yang ini 200.000. Saya ambil dua-duanya, ucap Damian. Pemuda ini mengeluarkan dompet, melirik penjualnya yang begitu antusias mempersiapkan pesanannya. Kasih ini ke anaknya. Bapaknya bingung, apa maksud pemuda ini? Saya bayar dua-duanya, tapi satunya dikasih ke anak bapak ini. Satunya saya bawa pulang. Ucapnya lagi menjelaskan. Damian memberikan uang 700.000, tentu bapaknya menolak dengan halus. Harganya tidak sampai semahal itu. Maaf Den, saya jualan bukan meminta. Saya tidak kasih bapak, tapi anak bapak. Ucap Damian yang masih mengenakan helmnya. Terima kasih Den. Damian hanya mengangguk, kembali pada motornya. Menyalakannya dan melajukan pergi tanpa melihat bapak itu lagi. Dalam diamnya, Damian tersenyum. Boneka ini akan dia berikan lagi pada Hasya, meski sudah memberikannya tapi tidak salah dibelikan lagi kan. Entah karena senang atau apa, perjalanan menuju rumahnya terasa sangat singkat. Melepaskan helmnya, Damian melangkah lebar masuk ke dalam rumah dengan boneka di tangannya. Dia dan Abraham yang ada di ruang tamu sampai tidak dia lihat saking tidak sabarnya memberikan boneka ini pada Hasya. Tuan muda sepertinya sangat senang Tuan. Abraham tersenyum tipis, saya tidak ingin melarang dia, kamu tahu bagaimana bodohnya saya karena terlalu patuh akan larangan. Dia tersenyum tipis, meski umurnya jauh lebih muda dari Abraham. Tapi kisah hidup mana yang tidak dia ketahui tentang tuan besarnya ini? Hasya, teriaknya membuka pintu kamar. Tahu kalau jam segini gadis itu suka membersihkan kamarnya. Sepi, tidak ada orang dan hanya mengandalkan pencahayaan lampu tidurnya. Syah, panggilnya lagi. Damian menaruh bonekanya di atas meja belajar, mengambil handphone. Pemuda ini menghubungi Hasya yang handphonenya terdengar di sekitarnya. Syah, panggilnya. Lia. Gadis itu muncul dari pintu masuk dengan napas ngos-ngosan. Iya, katanya lagi, kini mendekati Damian. Pemuda ini tersenyum lebar, lihat, gue beliin buat lo. Hasya tersenyum, menerima pemberian Damian dengan sukacita. Ini buat aku? Tanyanya. Lia, buat lo. Makasih, aku suka. Ucapnya semakin melebarkan senyum pemuda ini. Nggak gratis tapi. Hasya langsung cemberut, bisa nggak, kalau kasih orang sesuatu itu yang ikhlas. Tanpa pamrih-pamrih gini. Ada barang ada harga, gue kan udah bilang. Di dunia ini nggak ada yang gratis, nangis aja butuh makan buat ngembaliin tenaga. Lia iya. Jadi kamu mau aku balikin uangnya? Damian menggeleng, uang gue udah kebanyakan. Terus apa? Kesal Hasya. Damian menepuk pipinya menggunakan jari tangannya. Hasya yang menang loading lama tidak paham. Cium pipi gue, gitu aja mikirnya seabad. Ih apa-apaan, gak mau aku. Tolaknya mentah-mentah. Bayaran Syah. Tapi jangan cium, yang lain kek. Yang lebih manusiawi. Ini manusiawi ya? Semprotnya. Yang lain, jangan cium. Malu. Enggak, gue maunya cium. Kekeh Damian. Ih, tapi kan. Kalau nggak mau, lo berhutang seumur hidup sama gue. Pilih mana, hutang berat loh. Hidung Hasya kembang kempis dengan ancaman Damian, tahulah hutang itu mahal.
Ish iya udah iya, tapi janji pejemin mata. Apa-apaan begitu, nggak lihat dong gue. Tapi malu Damian. Serunya kesal. Lia udah iya, gue merem nih. Puas lo. Hasya mengangguk, Damian sedikit menunduk agar Hasya menjangkaunya dengan mudah. Sementara gadis ini membuang napas kasar dan maju sedikit untuk menjangkau pipi Damian. Bibirnya menempel di pipi Damian, hanya 5 detik lalu terlepas. Good girl. Ucapnya menepuk pucuk kepala Hasya. Tanpa menyadari kalau Dinda lagi-lagi melihat keromantisan mereka tanpa sengaja.